Halo para penonton gratisan, tapi banyak maunya. Kita kembali lagi di Wadah Carita. Di awal film kita diperlihatkan dengan pendekar bertudung dan seorang anak kecil, Daoma dan Dora. Setibanya mereka sampai di restoran mewah pada zamannya. Anak kecil itu terlihat seperti sedang mencari seseorang. Ternyata, Om yang berkepala pelontos yang dicari. Setelah Mimin selidiki, ternyata Om berkepala botak dulu membunuh seseorang. Dan bagi siapa saja yang bisa membunuhnya, akan diberikan imbalan 800 koin. 800 koin kalau di negara Konoha cuma 800 rupiah. Waktu zaman Konoha, sesudah merdeka, Daoma meminta 3 kali lipat dan akan menganggap tidak pernah bertemu. Tapi si botak malah cuek bodoh amat dan pertempuran pun terjadi. Setelah gelut yang gak seimbang, akhirnya Daoma berhasil membuat mereka babak pertama, maksudnya babak blur. Dan si Om Plontos akhirnya ngasih duit, agar tidak ditendang seperti yang lainnya. Setelah urusannya dengan si pala botak kelar, Daoma pergi ke Hotel Bintang 7 untuk mencari sasaran berikutnya. Tanpa disadari, ternyata Daoma juga dicari oleh seseorang pemilik pedang yang dibawa Kapten Lin. Sebenarnya Daoma sudah tahu orang yang ia cari si pemilik hotel. Karena si pemilik hotel sudah insaf dari judol, Daoma mengurungkan niatnya untuk membunuh. Pemilik hotel pun ngadu sama keluarganya kalau dia sebentar lagi akan dibantai. Singkat cerita, Daoma pergi sebentar ke pemilik pedang, orang yang mencari Daoma tadi. Daoma menemui si pemilik pedang yang dibawa oleh Kapten Lin. Setibanya di kediaman Tuan Chang, Daoma ditawari menjadi jenderal dan akan diberikan hadiah pedang. Tapi Daoma menolaknya, karena Daoma lebih milih kerja serabutan daripada terikat di pemerintahan. Daoma berpikir, daripada gua kerja tahunan, cuma jadi jongos doang, lebih baik jadi pengacara. Pengangguran, banyak acara. Oh my god! Wow! Karena Daoma sudah ngantuk, efek begadang ngobrol nggak jelas, dia pun kembali ke Hotel Bintang 7. Baru aja Daoma menjemin mata, Jojongos Tuan Chang bikin onar. Katanya mau nutup usahanya si mantan pemain judol. Bukan tanpa alasan Jojongos itu bikin onar. Karena kalau banyak orang yang berhenti judol, bonus Jojongos itu juga dipotong. Dan pertempuran terjadi. Si pemilik hotel digantung layaknya layangan. Tadinya Daoma niatnya mau pergi, tapi dia merasa kasihan dengan pemilik hotel. Ketika sudah insaf, ada aja cobaan yang datang lagi. Daoma pun menyelamatkannya. Dan pertempuran yang tidak seimbang terjadi. Karena Tuan Chang koit, Daoma pun bergegas pergi. Api unggun pun dinyalakan sebagai tanda darurat, dan aksi kejar-kejaran pun berlangsung. Dan di tengah pengejaran, ada seorang wanita yang membantu Daoma. Sebut saja, dia Mawar. Setibanya mereka di rumah, Daoma bertemu dengan ketua klan Barat. Dia menyampaikan berita buruk untuk Daoma, bahwa dia dijadikan buronan. Untuk yang bisa membunuhnya akan diberikan 30.000 koin. Daoma juga diberi info kerjaan untuk mengawal Tuan Sisilang. Awalnya dia ogah, tapi pas imbalannya lumayan, dia langsung gercep. Dan Daoma juga merasa kasihan kepada Dora. Dora sendiri bukan anak kandung Daoma. Sejak Dora belajar jalan, Daoma sudah merawat dan menganggapnya anak sendiri. Ketika Daoma bertemu dengan Tuan Sisilang, ketua klan Barat menyuruhnya mengajak Mawar. Daoma protes karena akan menambah beban buat dia. Tapi Mawar mengungkit dia sudah menyelamatkan nyawa Daoma dari kejaran musuh. The power of Ema-Ema. Kalau masalah ingatan emang tajam. Mungkin kalian pernah nggak ketemu di power Ima-Ima? Bawa motor. Lampu sennya udah nyala ke kanan. Kita di belakang pasti berkata dalam hati, nih pasti belok kiri. Dan perjalanan pun dimulai. Daoma mengawal Tuan Sisilang bersama Mawar dan yang lainnya. Tujuan Tuan Sisilang berkelana adalah untuk melawan korupsi Sui. Karena itulah dia minta pengawalan. Karena di luar sana pasti banyak yang ingin menangkapnya. Sementara di tempat lain, sebut saja Hotel Bintang 7 yang Daoma pernah check-in. Di hotel itu kedatangan seseorang yang bernama Diting dan gadis bermata satu. Mereka datang bukan mau Indi Hoi, tapi mencari Daoma. Film kembali memperlihatkan Daoma dan yang lainnya. Di tengah perjalanan mereka dikepung oleh 2 kelompok. Mereka akan menangkap Tuan Sisilang. Singkat cerita, mereka berhasil menyingkirkan komplotan itu dan mereka pun menumpang naik delman.
Pertanyaan Mimin, kenapa setiap ada orang yang akan membasmi koruptor, pasti banyak yang gak suka padanya? Seperti di negara Konoha, ada program makan bergizi gratis. Tujuannya sih bagus, guna meningkatkan kesehatan dan memberantas stunting. Tapi Mimin terlalu ngeri buat ngoceh masalah ini. Oke, kita kembali ke film. Si ayah Mawar akan menghadiri rapat antar kelurahan. Rapat itu membahas agar setiap kelurahan atau klan manapun bersatu untuk menangkap si Silang. Namun ayah Mawar dari klan Barat tidak setuju dan lebih memilih meninggalkan ruangan rapat. Di sisi lain, Daoma dan yang lainnya kembali dicegat oleh sekelompok orang. Dan pertempuran pun terjadi lagi. Tapi pertempuran kali ini dibantu oleh pria berambut uban. Ketika malam hari delman mereka berhenti karena rodanya tersangkut. Ternyata itu adalah jebakan dari pria uban. Dari awal dia memang sudah mengincar Daoma. Pria uban kalah hingga jatuh di kubangan kerbau, maksudnya kubangan minyak. Karena pria uban sudah kalah dan tidak dibunuh oleh Daoma. Dia memilih untuk bergabung mengawal Tuan Sisilang hingga sampai tempat tujuannya. Ketika mereka kembali melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dihadang oleh Hei Quan, pria yang sangat mencintai Mawar. Dia datang untuk menikahi Mawar dan membawa Tuan Sisilang. Ayah Mawar tewas dibunuh oleh Hei Quan, Mawar pun marah dan akan membunuh mereka semua. Daoma pun sedih, mengingat ayah Mawar atau ketua klan Barat sangat baik padanya. Satu persatu orang yang terlibat dibantai oleh Mawar dan Daoma, dan mereka yang mati adalah anak dari berbagai klan. Hingga akhirnya semua dari berbagai klan datang. Mengingat jumlah yang tidak seimbang, Daoma dan yang lainnya lebih memilih kabur. Di tengah pengejaran, tiba-tiba dari arah depan muncul Diting dan gadis bermata satu. Akhirnya Daoma lebih memilih ke arah badai pasir, karena Mawar sangat emosi dengan kematian ayahnya. Dia pun langsung putar balik untuk membunuh mereka semua, dan tawuran pun kembali berlanjut. Setelah sekian lama Daoma kembali bertemu dengan Diting, tapi pertemuan ini harus dimulai dengan perkelahian. Dulu mereka pernah satu kelompok dengan Diting. Diting hanya meminta Dora untuk dibawa, tapi Daoma menolak menyerahkannya. Singkat cerita, Dora adalah anak dari saudari Daoma. Orang tuanya tewas dibantai. Karena badai pasir yang begitu besar, Daoma hampir kehilangan Dora. Tapi Mawar berhasil dibawa oleh Hei Quan. Tanpa pikir panjang, Daoma pergi untuk menyelamatkan Mawar. Di sini Hei Quan sangat tidak manusiawi. Dia tidak peduli perempuan atau anak-anak semuanya dihabisi. Setibanya di desa, Daoma meminta barter, tapi Daoma dibohongi oleh Hei Quan. Daoma meminta Mawar, tapi itu bukan Mawar, melainkan pengawal pribadi Mawar yang bernama Ani. Begitupun Daoma, pria uban menyamar jadi Tuan Sisilang. Pertempuran pun terjadi lagi. Daoma dan pria uban hampir kewalahan melawan pria bertopeng besi dan anak buahnya. Pria topeng besi ini sebenarnya dibayar oleh menteri untuk nurut sama Hei Quan. Karena Hei Quan tidak tahu, dia pikir pria topeng besi nurut karena sudah disewa olehnya. Bisa dibilang pria topeng besi double job, dan ketika pria bertopeng disuruh mundur oleh menteri, Hei Quan tidak terima. Waktu Daoma ingin membunuhnya, tiba-tiba datang Diting dengan menyandra Mawar dan Dora. Di sini kita diajak kembali ke masa lalu Daoma dan Diting. Ketika Daoma ingin membawa Dora sewaktu masih balita, Daoma dihadang Diting. Diting hanya ingin membunuh anak itu. Karena itu perintah, Diting harus menyelesaikannya. Tiba-tiba kelompok lain datang akan membunuh Daoma dan Dora. Karena Diting dan Daoma pernah satu kelompok, Diting tidak terima jika mereka membunuhnya. Oleh sebab itu Diting membantu Daoma pergi untuk kabur.
Diting mengajak Daoma untuk kembali ke kavaleri dan menyerahkan Dora ke kaisar. Tapi Daoma menolak, karena itu masa lalu. Akhirnya pertempuran pun terjadi dan terjadi lagi. Daoma dengan Diting dan pria uban dengan gadis bermata satu. Dan perkelahian itu dimenangkan oleh Daoma. Di tempat lain, Heikuan dan Mawar sedang terjadi percekcokan masalah rumah tangga. Maaf, maksudnya perkelahian. Akhirnya Mawar bisa membalaskan kematian ayahnya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan untuk mengawal si Silang. Dan film pun kelar. 各位保重！走了。